Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk malam hari ini Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali di kajian kita kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Masih soal tentang keutamaan salam. Fadli salami wala amri bi ifshalihi. Ini tadi jangan ini, kemarin sudah selesai ya. Bab terakhirnya apa? Kalau terkesukaan di hadis yang kelima itu 850. Ada derek ya? Di waktu ini hadis terakhir di bab fadli salami wal amri bi ifshaihi, atau hadis yang ke-850. Wa min Tufail bin Ubay bin Ka'bin annahu, bahwasanya dia Tufail bin Ka'bin tadi karena adalah yakti Abdullah bin Abil Umar, dia datang kepada Abdullah bin Umar. Jadi si Fudal ini biasa datang kepada Abdullah bin Umar. Banyak tentu ma'ahu ila suki, maka mereka berdua tadi berpagi-pagi bersamanya pada pasar. Artinya yang mereka itu bersama si Abdullah bin Umar tadi, si Fudel tadi menuju ke pasar. Artinya mereka pergi ke pasar. Allah berkata, Tufail ya, Tufail. Fa'idha godawna ila suki, maka apabila kami ini berpagi-pagi menuju ke pasar, lam yamurra Abdullah, tidaklah lewat si Abdullah tadi ala sakotin, atas satu rombongan yang membawa barang, wala sahibi bayatin, dan tidaklah dia melewati si orang yang pemilik dagangan, orang penjual, wala miskinin, dan tidaklah dia lewat kepada orang miskin, wala ahadin illa salama alaihi, dan tidaklah kepada seorang pun kecuali si Abdullah bin Umar tadi
mengucapkan atau bersalam alaihi atasnya, atas orang yang padanya tadi. Jadi si Tufail ibnu Ubay bin Ka'bin tadi itu biasa datang kepada Abdullah ibnu Umar. Biasa kita ziarah ke sana. Kemudian pas kebetulan itu dia di waktu pagi, kemudian diajak si Tufail tadi diajak oleh si Ibnu Umar ke pasar. Nah, yang disaksikan oleh Tufail, si Ibnu Umar tadi ketika mereka berpagi-pagi ke pasar tadi tidaklah melewati pada si Abdullah tadi atas rombongan orang bawa barang, orang pemilik barang, pemilik dagangan, ada juga orang-orang yang miskin di pasar itu tidak bawa apa-apa kecuali meminta-minta orang miskin, ya kan? Bahkan tidak seorang pun yang melewati kepada Abdullah ibnu Umar kecuali Abdullah ibnu Umar tadi mengucapkan salam kepadanya. Qala Tufailu, berkatalah si Tufail, Fajik tu Abdullah ibnu Umar yauman, maka aku datang kepada Abdullah ibnu Umar di hari yang lain. Artinya di suatu hari yang lain saya juga mendatangi si Abdullah ibnu Umar tadi, mendatangi lagi gitu. Fastatba'ani, maka supaya aku itu ikut ila suqi, menuju pasar lagi. Jadi mengajakku supaya aku itu ikut ke pasar lagi. Fakultu, maka aku berkata, aku si Tufail tadi lagu kepada Ibnu Umar. Jadi aku berkata kepada Ibnu Umar, ma tasna'u bisuki, apa yang kamu perbuat di pasar? Wa anta la taqifu alal bai'i, sedangkan engkau itu tidak berhenti atas orang yang jualan. Artinya tidak membeli orang yang jual di situ, tidak beli apa-apa. Wala tas'alu an silai, wala tas'alu, dan tidaklah kau itu bertanya anis silai, dari dagangan. Tidak pernah tanya pada dagangan, tidak pernah berhenti kepada orang yang jualan juga. Wala tasmu biha, dan tidaklah kau itu menawar biha dengannya, dengan dagangan tadi. Kamu mengajak aku lagi ke pasar, saya ikut lagi ke pasar. Terus apa yang kamu perbuat di pasar? Pada orang yang jualan saja kamu tidak pernah berhenti, tanya dagangan saja tidak, bahkan menawar saja juga tidak. Wala tajlisu fi majlisihi suqi, dan tidaklah kau itu duduk pada tempat duduknya atau pasar tadi, bahkan berhenti duduk di pasar saja tidak. Artinya tidak ada keperluan jual beli. Wa aqulu, dan aku mengatakan, si Tufail tadi, ijlis bina hana, duduk sajalah di sini bersama kami, ya. Natahaddas, kita saja berbincang-bincang atau bercerita. Duduk aja di sinilah, kita ini berbincang-bincang saja. Mau ke pasar juga tidak jualan, tidak membeli apa-apa, gitu. Kata si Tufail kepada Abdullah ibnu Umar. Fakola, maka berkatalah si Abdullah ibnu Umar, ya Aba Batnin, wahai bapaknya Baten, ini kan perut nih, wahai bapaknya perut. Ini adalah kunyah atau sebutan Tufail, Aba Batnin ini. Wa kana Tufailu, dan adalah si Tufail tadi dabatin, orang yang mempunyai perut.
Artinya perutnya gendut gitu loh. Setiap orang ya punya perut. Jadi kenapa disebut aba batnin? Karena si Tufail tadi orangnya perutnya gendut gitu. Innama naqdu mina ajli salam. Sesungguhnya tiada lain kita berpagi-pagi pada arah salam, artinya untuk mengarahkan, menyebarkan salam, mengucapkan salam. Panusallimu ala man laqinahu. Maka si Abdullah bin Umar tadi mengucapkan salam atas orang yang menjumpainya. Jadi setiap orang yang dijumpainya diberi salam. Rawahu Malikun, meriwayatkan hadis ini Malik fil Muwatta, pada kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu ya karangan Imam Malik. Bi isnadin shahihin, dengan sanad yang sahih. Di sebagian teman-teman ada yang hampir selesai belajar di kitab Muwatta, padahal belajarnya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu 1 tahun 1 bulan, karena puasa ini biasanya belajar kitab Muwatta. Saya kitabnya saja belum punya, pernah diajak tapi kitabnya belum punya. Mungkin fotokopi mawon. Pengalaman kalau fotokopi 1 lembar, 3 lembar itu hilang. Banget. Soalnya harus baca kitabnya. Saya belum punya kitabnya, juga belum pernah belajar. Megang saja saya belum, melihat sudah. Ya, sudah, tapi megang saja belum. Kitab Muwatta yang normal itu. Nah, hadis ini karena mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi, ya, afsus salam bainakum ini. Sebar-sebarkanlah salam di antara kalian. Karena ini merupakan perintah Nabi, maka Ibnu Umar mengambil posisi yang paling baik. Bagaimana cara menyebarkan salam yang paling strategis? Ya di pasar, karena di pasar itu banyak orang. Cukup datang ke pasar maka dijumpai banyak orang, tidak harus ke rumah gitu ya, atau kemana itu. Tapi pasar itu tempat berkerumunnya orang banyak, maka dianggap oleh Ibnu Umar ini tempat strategis untuk menebarkan salam ini, untuk mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, inilah kelakuan sahabat. Jadi makanya Rasulullah SAW melarang mencerca sahabat, itu melarang, dilarang. Meremehkan atau menghinakan sahabat itu dilarang, meskipun ada kekurangannya. Sebab apa? Orang-orang akhir zaman seperti kita ini apalagi kekurangannya luar biasa. Luar biasa. Tidak sebanding dengan para sahabat, meskipun ya mungkin si Amr disayangkan oleh Nabi karena hijrah, dia matinya di Mekah. Itu pun juga tidak bisa kita salahkan. Ya hijrah kok mati ini di tanah yang sudah dia hijrahi, ya sudah dia tinggalkan. Ya urusan dia pada Allah Ta'ala. Jadi semua sahabat itu pada dasarnya sifatlah kita baik. Karena apa? Generasi yang paling baik adalah generasinya Rasulullah SAW. Karena apa? Dia langsung mendengarkan dari Nabi, mendapat didikan langsung dari Nabi, dan mempraktekkan apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ya tidak boleh kalau menurut sebagian, bukan menurut sebagian ya ulama mengatakan, ulama-ulama yang lurus haram hukumnya menghinakan atau merendahkan sahabat. Tetap kita muliakan. Bahkan sebagian saudara kita kalau disebut nama sahabat itu radhiyallahu anhu, dia sambungnya begitu karena saking baiknya para sahabat itu tetap. Kemudian si Tufail ini diajak untuk berbuat satu kebaikan ke pasar. Nah, sifat-sifat daripada sahabat-sahabat ini begitu, kalau diajak dengan
sahabat yang lain meskipun tidak jelas itu nanti mau berbuat apa, dia yakin kalau nanti akan berbuat satu kebaikan meskipun dia tidak memahami. Ini kan Tufail tidak paham lagi ning pasar teng nopo to jenengan niku. Tinggi-tinggi wae boten. Mandek nggih jualan nggih boten, tanglet dagangan boten, nawar dagangan nggih boten, tetukon nggih boten. Lah pun lenggah mriki mawon deh. Cerita-cerita teng mriki mawon lak sampun teng napa teng pasar. Nah, tapi kan diajak beberapa kali ikut. Baru setelah itu disampaikan kepada Tufail si Abdullah Umar ini dia mengatakan, kita ini ya dari pagi kita menuju ke pasar, ke arah ke pasar ini hanya ini tadi, arahnya itu supaya jumpai orang banyak, kemudian kita mengucapkan salam. Karena apa? Nabi memerintahkan supaya menyebar-nyebarkan salam. Menyebarkan salam. Paling baik di pasar itu tadi karena banyak orang. Inilah kelakuan para sahabat. Baik, kita tinggalkan hadis yang ke-850 atau di bab yang ke-131. Kita masuk bab yang ke-132. Babu kaifiyatis salam, bab bagaimana bersalam itu. Salam itu bagaimana kita mengucapkan salam itu? Yustahabu an yaqulal mubtadi. Yustahabu disukai an yaqula, bahwasanya dia itu mengatakan al mubtadi, orang yang memulai bisalami, mengucapkan salam dengan salam. Jadi disukai ini kalau kita maksudkan adalah sunnah, maksudnya gitu. Sunnah bahwasanya orang yang memulai mengucapkan salam, memulai salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan komplit ya. Assalamu, keselamatan alaikum atas kalian, warahmatullahi, dan rahmat Allahi Allah wa barakatuhu, dan barokahnya Allah Ta'ala. Ini kan doa. Bisa muslim itu ketemu muslim yang lain, intinya mendoakan. Kalau dulu kan masih sering kita dengarkan ya. Kalau sekarang agak jarang ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sebagainya. Sekarang agak jarang. Sebagaimana di desa-desa dan yang desa-desa itu dulu itu keluar sekarang jarang. Bahkan orang yang tidak sholat pun mengucapkan salam. Mereka pakai ya baik juga, baik juga. Jadi disukai orang yang memulai dari salam itu ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati, maka datang bidomir al-jam'i, bidomiril jam'i, pada domir yang jamak. Domir itu kalau dalam bahasa dengan apa, kata kembali domirnya. Seperti wabarakatuh, jadi hunya. Nah, bukan kembalinya ke domir jamak misalkan. Nanti ada keterangan barangkali. Dan ini berarti bukan hadis nih. Kum, ya, berarti kan kum. Kum itu kan kalian itu orang banyak. Lalu mufrad. Kumnya itu kalian semua. Wa in kana al-musallamu alaihi wahidatan, meskipun ada yang disalami atasnya itu cuma satu orang. Loh, satu orang kok pakai kum? Kok buatan pakai kan? Atau perempuan buatan pakai ki? Boleh, meskipun satu orang ini pakai kum, pakai kalian semua. Wa yaqulu, dan dia mengatakan al-mujibu, orang yang menjawab,
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum dan atas kalian, artinya wajib atas kalian assalamu keselamatan, warahmatullahi dan rahmatnya Allah, wabarakatuh dan barakahnya Allah Ta'ala, keberkahannya Allah Ta'ala. Menjawab yaitu yang ucapkan salam juga pakai di wabarakatuh, kembalinya ini kepada Allah, kepada Allah. Barokahnya Allah Ta'ala. Fayati biwawil atfi, maka ada datang pada atau itu pada huruf wawu atau huruf wawu yang kata kembalinya ke ini, seperti ini kayak misalkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di sini tuh atau berarti kalau diucapkan salam assalamualaikum, keselamatan atas kalian dan keselamatan atas kalian juga, berarti begitu. Dan atas kalian itu wajib keselamatan juga, wabarakatuh dan keberkahannya Allah Ta'ala, dan rahmatnya Allah Ta'ala, wabarakatuh dan barokahnya Allah Ta'ala. Wa fi qaulihi, dan pada ucapannya itu waalaikumsalam, waalaikumsalam dan apa tadi, dan keselamatan dan salam juga dan rahmatnya juga dan barokahnya juga alaikum atas kalian. Ini disebutkan wawu atau wawu yang kembali. Wah, ini kan dalam bahasa kan, kalau tidak wawu atau kan artinya kan dan, gitu ya. Iya, keterangan ini. Jadi keterangan mengucapkan salam itu meskipun hanya satu orang itu tetap assalamualaikum. Kalau di sini pakai pakai jamak, tidak mufrad. Walaupun kita pernah dengar assalamualaikum. Ini biasa kalau yang dipakai oleh malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah mengucapkan assalamualaikum untuk satu orang. Tapi yang dicontohkan seperti ini. Sekarang masuk hadis. Hadisnya 851. Wa an Imran bin Husaini radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamualaikum. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersabda kepada Nabi, dia berkata kepada Nabi atau mengucapkan kepada Nabi itu assalamualaikum. Ucapan salam artinya. Faradda alaihi tsumma jalasa. Faradda alaihi, maka mengembalikan alaihi atasnya. Jadi Nabi mengembalikan artinya menjawab. Maka Nabi menjawab alaihi atasnya, atas orang yang salam tadi. Tsumma jalasa, kemudian duduk. Yang duduk ini rajul, tadi seseorang yang datang kepada Nabi tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun 10. Tumaja korun, kemudian datang orang lain. Faqala, maka berkatalah orang lain yang datang tadi, assalamualaikum warahmatullahi. Sampai warahmatullahi, ini salamnya orang yang kedua. Faradda alaihi, maka Nabi menjawab atasnya, atas salam tadi. Fajalasa, duduk, kemudian maka orang tadi duduk, datang lagi.
Fakola maka bersabda Nabi Isruna 20. Sumaja kemudian datanglah yang lain lagi, jadi orang yang ketiga. Fakola maka berkata orang yang ketiga tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Paroda alaihi fajalasa. Paroda alaihi maka Nabi menjawab, mengembalikan salam itu yang menjawab pada orang yang salam tadi, fajalasa maka terus duduk orang tadi. Fakola maka Nabi bersabda, salatuna 30. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini ada 3 orang datang pada Nabi. Satu orang assalamualaikum. Kalau bagian-bagian yang lain itu disebut namanya juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak. Ya, jangan disebut nama. Assalamualaikum Mbah Sinten lah. Wallahu a'lam. Artinya kalau disebutkan itu berarti ya khusus untuk dia. Lah orang datang tadi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu cukup. Karena diberi penghormatan, dibalas yang lebih baik atau serupa saja boleh. Kalau lebih baik ya waalaikumsalam warahmatullahi atau sampai wabarakatuh. Terus duduk, kemudian datang lagi assalamualaikum warahmatullahi. Nah, orang yang kedua tadi. Tapi tadi jawab 10. Artinya 10 kebaikan buat dia. Pahalanya itu nanti. Assalamualaikum itu pahalanya 10 buat dia. Nah kalau sampai assalamualaikum warahmatullahi 20 dia. Kalau sampai wabarakatuh 30 ya, sempurna. Hadisnya hasan. Nah, artinya yang lebih baik itu yang sempurna tadi. Tapi kalau di diberi salam yang sempurna, maka jawabannya harus sempurna. Harus sempurna. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah lebih baiknya itu yang salam itu sampai cuman assalamualaikum, maka yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mengamalkan ayat, diberi satu penghormatan itu dibalas yang lebih baik, yang lebih sempurna. Dan intinya salam itu ketika bertemu. Dulu sahabat itu keluar, terus kemudian ketemu lagi, dia salam lagi. Cuman kaling-kalingan waktu itu loh, ketemu dia salam lagi. Assalamualaikum. Ya, kalau sudah salam, ya masih satu. Misalkan saya datang sini di pas kajian itu, saya masuk kemudian saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menuju ke sini saya tidak salam lagi ya. Tadi sudah salam. Mengulangi lagi pun juga boleh. Karena kan di kitab apa itu? Di Bukhari kayaknya. Nabi itu pernah salam sampai 3 kali. Pernah. Dan hadisnya soal itu. Kemarin itu di kitab pokok. Kondisinya bagaimana? Pernah saya sampaikan, saya ingat saya. 3 kali itu. Pernah juga. Ya boleh-boleh saja ngobrol. Tapi intinya ketemu saudara muslimnya itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu salam, mengucapkan salam. 852 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibrilu yaqra'u alaiki salam. Ini loh si Jibril tadi itu membacakan salam atasmu si Aisyah. Jadi istilahnya si bahasa kita, Jibril itu titip salam untuk Aisyah radhiyallahu anha. Menghormati karena memang
istri Nabi kan, istri Nabi. Artinya kalau titip salam boleh, tapi ya diucapkan salamnya. Saya misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau nanti disampaikan Pak, itu gitu, salam saya ini, apa titip salam? Nah, sampai gitu, titip salam nggak tentu mawon. Lah bagi orang yang dititipi salam, dia ketemu ingatan Pak, jenengan asal salam kaki Pak nih kalau. Kalau sampai ini gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disampaikan ngoten. Nah ini titipan diuntit lah. Tadi mengucapkan salam nih kono jenenge itu salam lho ngoten tok. Lah kok titipane hilang lah ngoten. Maksudnya seperti itu. Jadi Jibril juga begitu. Jibril tadi titip salam, cuma tidak ditulis di sini kepada wahai Aisyah. Kalau berkata Aisyah, tuh aku berkata, wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaihi dan atasnya Jibril, ini kan untuk jamak ya. Atasnya Jibril keselamatan warahmatullahi dan atas dan rahmatnya Allah wa barakatuh. Berkahnya Allah. Artinya berkahnya Allah atas Jibril tadi. Karena menyampaikan Jibril saja. Nah ini kok beda? Nah, ini untuk Jibril. Nah kan seperti yang saya sampaikan, pernah Rasulullah itu mengucapkan salam itu kepada Rasulullah juga assalamu alaika. Begitu juga ketika si Jibril ini titip salam kepada Aisyah, mungkin ya kalimatnya tidak assalamualaikum, tidak begitu. Karena jawabannya Aisyah pun wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisnya sahih, muttafaqun alaihi. Lain ada keterangan wa kada dan demikian itulah wa afi ba'di riwayatin, terjatuh pada sebagian riwayat-riwayat as-sahihaini. As-sahihaini adalah sebutan Bukhari dan Muslim, dua yang sahih. Wa barakatuh. Tidak suka itu wa barakatuh. Ada ucapan atau kalimat wa barakatuh. Wa fi ba'diha, enggak sampai wa barakatuh. Wa fi ba'diha dan pada sebagiannya bihat fiha dengan membuangnya, wa ziyadatun dengan tambahan dan dengan tambahan sifatin yang sifat yang kuat, makbulatun yang diterima. Jadi di sebagian juga membuang kalimat tambahan wa barakatuh ini yang kuat yang diterima. Berarti ya alaihi salamu wa rahmatullah dan bagian-bagian. Kalau sudah seperti ini, mungkin kalau dibahas secara panjang lebar, nanti pembahasan yang pola ba'dunas. Nah, pola ba'dunas ini kalau saya belum pantas untuk pola ba'dunas. Yang dimaksud pola ba'dunas, ya berkata sebagian manusia itu orang-orang yang memahami dalam hal hadis ini. Maka sering ya ada orang bilang ini kan cuma pola ba'dunas. Nas di situ adalah ulama, bukan nas-nas seperti ucapan-ucapan kita. Kalau pendapat-pendapat seperti kita ini, ya sifatnya mengikuti saja, mengikuti apa yang ada. Maka karena kita sebagai seorang mutabik mengikuti, maka kita kan ada pilihan. Artinya ada pilihan itu bisa mengikuti siapa, misalkan mungkin. Untuk siapa, tidak harus mengikuti ini, mengikuti itu. Yang penting apa yang kita ikuti ada dasar itu saja. Tidak harus loh, tidak harus. Contoh kalau di Masjidil Haram sana itu ya Syekh Sudais itu yang baca Al-Fatihah ya langsung alhamdulillah bismillahnya dibaca sir. Nah, dulu ketika ngimami di masjid Istiqlal itu kan diperlihatkan kan bismillah juga dijiharkan. Dia kan pernah dulu. Karena apa? Dia memahami kalau di Indonesia itu mayoritas adalah bermadzhabkan
Syafi'i mungkin gitu. Syafi'i kan kebanyakan itu bismillah dijiharkan, tidak disirkan. Oh. Nah, kita kan orang mengikuti, tinggal kita mengikuti siapa termawon. Dua-duanya kan ada dasar, dua-duanya kan ada sebagai sampai sekarang itu masih perbincangan yang alot. Orang mau sujud itu loh, masih bertengkar soal lututnya dulu apa tangannya dulu gitu. Loh, berarti orang ini belum ngaji ya gitu. Atau ngajinya itu separuh. Atau dia mungkin mengaji mengikuti apa? Gurunya yang satu paham itu tidak memberikan paham yang lain. Artinya membacakan satu hadis itu saja tidak menyertakan hadis yang lain. Dengan tujuan supaya dia mengikuti madhab dia mungkin apa seperti itu Pak. Sampai yang saya ketahui dulu itu tanya sama saya tapi WA sampai WA bukan rampung lah rampung malah ditanyakan lah sing lututir niku anu kitab nopo nah, WA kok sama kitab lah dugi mawon ngaji lah di sholat kok bener ya masyaallah Ibnu Umar karo napa karo Abu Hurairah berbeda. Jangan sahabat-sahabat itu jangan dikira satu fikroh kadang-kadang itu berbeda. Cuman perbedaannya sahabat ini dalam rangka dia itu juga menjalankan atau dia itu mengikuti daripada apa yang telah diperintahkan atau disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Orang Nabi juga tidak tidak santun yang gitu ya. Terbitik sedihnya ternyata lagi yang hadisnya toh ya, yang menang ya hadisnya toh ya sama-sama lah maka kita kadang kita mengikuti satu madhab ketika mengikut madhab yang lain itu ya seperti itu ya. Bisa menyalah-nyalahkan orang lain dan yang disalah-salahkan itu padahal juga menjalankan hadis juga, mengamalkan hadis juga kan secara tidak langsung kan juga menyalahkan hadis juga kan seperti itu. Maka perlunya kita ini belajar dengan orang-orang yang paham juga meskipun berbeda dengan kita. Pulau itu gimana? Dari berbagai orang yang sangat belajar bahkan ya Ibnu Maram ini ya Ibnu Maram ya misal ini kita belajar 3 orang itu ya pemahamannya juga gitu. Saya punya teman dia itu baca Qurannya bersanad, sanadnya secara tertulis oleh sanad. Terus ada teman juga yang belajar di metode Umi bersanad juga yang dipraktekkan di MI kami adalah guru-guru yang bacaan Qurannya itu bersanad di metode Umi itu bersanad. Sebagian ya memahami dengan ghairil dengan yang lainnya juga berbeda. Gimana atau tabat ada atau tabat ada gitu. Berbeda nek kula kok nggih monggo sing penting manut guru mboten mawon. Angel-angel gitu. Tabat ada nggih. Ada dasarnya tabat ada ya ada dasarnya. Jadi tidak pakai ces, ada yang pakai ces. Ada yang ngorok karena suara ghair, tidak goir ya. Ghairil tidak tapi ghairil gitu. Itu memang suara sama. Gurumu ngajari piye ngoten mawon. Daripada wong sing kula critakake imami ngono dadi makmum iki lakun dinukum walidin. Terbaik gak kita ape kok. Walah bacaan Quran itu 7 Mas bulan malah tambah ilmu. Iya. Terbaik walidin bener. Dan sing kirenge Bali adil nih, Mbak Ibu. Dia kan lulusan umur di hafal Quran 7 bulan dia menghafal Quran itu di sana yang belajar itu. Imani ngoten niku. Lah ora delok makmume gini ya. Dumun kabeh. Jadi itu penting ya. Artinya penting itu ya ilmu itu juga penting tapi melihat kondisi. Praktek ngoten bareng itu ilmu harus disampaikan dulu. Sampai esek tau ben orang-orang itu bingung. Kayak saya tuh kalau membaca ayat-ayat yang pakai sujud tilawah itu sebelum itu saya sampaikan mangke enten sujud tilawah daripada bingung. Kalau sujud salah ruku lah.
Malah dulu saya di Mentok itu, lah kan di pondok pesantren Jatuh saya kira itu jamaah semua. Saya baca surat Al-Alaq itu pakai sujud tilawah yang terakhir itu malah jamaahnya karena orang desa juga itu seumur-umur kalau niku sholat subuh niku 3 rakaat aja. Oh, berarti gitu. Nah, saya menyangka waktu kajiannya itu di pondok, ya, di tingkat pondok. Saya kira jamaahnya di situ ya, merasa bersalah. Sampaikan dulu kalau ada yang berbeda dari adat biasanya itu mestinya disampaikan dulu kepada jamaah biar tidak menjadikan. Jadi Pak Abu Duro ini ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.